Halo pemirsa setia Grabek TV, industri kreatif secara umum adalah segala proses penciptaan, kreativitas, ide, dan gagasan dari seseorang atau kelompok yang kemungkinan dapat menghasilkan karya atau produk. Industri kreatif itu sendiri merupakan penggabungan antara dua kata, yaitu industri dan kreatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Sedangkan kreatif adalah kata sifat yang mencerminkan bahwa seseorang atau kelompok terkait memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan. Potensi industri kreatif di Indonesia cukup besar, terutama yang berkaitan dengan kultur dan kebudayaan Indonesia yang tersebar di setiap penjuru negeri. Beragamnya kebudayaan yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai dan tidak terbatas oleh waktu. Selain itu, banyak juga kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi satu karya yang bernilai tinggi seperti seni tenun, pahat, lukis, kerajinan, dan lain sebagainya. Manfaat yang dapat dirasakan semakin berkembangnya industri kreatif di Indonesia dengan menambah lapangan kerja dan semakin berkembangnya inovasi baru. Salah satu bidang hasil produk kreatif adalah produk buket. Hal ini berkaitan dengan tingginya minat konsumen terhadap produk-produk kreatif. Buket merupakan rangkaian bunga yang disatukan menjadi satu kesatuan. Tradisi membawa buket bunga sudah ada sejak tahun 500 sampai 800 sebelum Masehi. Dalam sejarah Mesir dan Yunani diketahui jika buket melambangkan banyak doa dan makna yang baik. Pada zaman dahulu, buket adalah seikat gandum dan biji-bijian yang dibawa oleh pengantin. Tradisi membawa buket rempah-rempah sebagai buket bunga kemudian berubah saat zaman Ratu Victoria. Pada abad ke-17 di Turki, pemakaian jenis bunga sangat diperhatikan pada masa itu. Berbeda di zaman sekarang, buket bunga diisi dengan bunga yang disukai ataupun bunga yang sesuai dengan kepribadian seseorang. Tidak hanya dari segi bentuknya ataupun teknik pengerjaannya saja, tetapi buket juga memiliki berbagai jenis seperti buket bunga, snack, boneka, uang, dan foto. Bila dijabarkan secara lebih detail, peluang usaha buket sebenarnya cukup besar. Apalagi semakin lama, tren buket juga semakin banyak peminatnya. Buket memiliki peluang bisnis yang saat ini masih menjanjikan. Di Kecamatan Grabek terdapat beberapa industri kreatif yang diproduksi oleh dua wanita yang mengembangkan hobinya menjadi sebuah usaha. Seorang wanita yang bernama Anggita Niatisani Putri, biasanya dipanggil Mbak Putri. Ia adalah seorang wira swasta yang kreatif dan inovatif. Pada awal tahun 2023, Mbak Putri terinspirasi membuat buket dari sosial media. Untuk bisnis buket ini saya mulai dari tahun 2023 kemarin. Jadi mulai awal tahun itu sudah mulai jualan lewat kampus-kampus. Jadi kita bikin kemudian kita jualan lewat kampus gitu. Pas waktu ada event wisuda. Kemudian sempat buka toko juga di Magelang 2 bulan, kemudian akhirnya buka toko lagi di Grabek sini untuk berarti sudah 1 tahun lebih ya, soalnya dari awal tahun jadi hampir 1,5 tahun seperti itu. Untuk modal awal itu mulai sekitar dari 10 sampai 20 juta, kemudian sambil buka toko itu sekitar 15 juta, jadi totalnya sekitar 35 juta untuk modal awalnya. Seperti itu. Untuk produksi buket itu setiap hari ya. Jadi kita setiap hari bikin. Kemudian kalau misalnya ada pesanan itu kita buatkan. Untuk pesanan bisa langsung, ada yang bisa langsung ditunggu ataupun bisa request tanggal seperti itu. Mau untuk tanggal berapa, untuk jam berapa, seperti itu. Untuk omset per bulannya itu mulai dari 2 juta sampai 10 juta untuk saat ini. Jadi dari awal sampai sekarang sekitar itu 2 sampai 10 juta. Pada akhirnya Mbak Putri membuka toko sendiri pada bulan Agustus 2023 di Jalan Kiai Haji Shiroj, Kliwonan 1. Di sini Mbak Putri memiliki beberapa jenis buket mulai dari buket bunga, boneka, uang, foto, dan lain-lain. Dalam proses produksi, biasanya Mbak Putri menyiapkan beberapa bahan antara lain
kertas selofan, lem tembak, pita, bunga palsu, styrofoam, gunting, cutter, dan tusuk sate. Dalam pembuatan buket, Mbak Putri biasanya melakukan beberapa tahapan. Langkah pertama adalah memotong styrofoam sesuai ukuran. Yang kedua, memotong kardus dengan ukuran yang diinginkan. Langkah ketiga, pola yang sudah siap kemudian disusun menjadi pegangan buket. Yang keempat, tahap merangkai bunga. Dan yang terakhir adalah tahap wrapping. Wrapping ini bertujuan untuk membungkus atau melapisi berbagai jenis produk dengan bahan sejenis kertas khusus dengan ketebalan yang cenderung tipis. Dalam pembuatan buket, biasanya Mbak Putri mengkreasikan bunga buatannya sendiri. Ada bunga yang berbahan dasar dari pita satin dan ada juga yang berbahan dasar dari kawat bulu. Untuk membuat bunga berbahan dasar pita satin, biasanya Mbak Putri menggunakan pita berukuran 4 cm, tusuk sate, dan juga lem tembak. Pertama, Mbak Putri menyiapkan pita yang sudah dipotong. Yang kedua, pita yang sudah dipotong dibentuk menyerupai kelopak bunga. Yang ketiga, kelopak yang sudah jadi disusun pada tusuk sate dengan lem tembak. Sedangkan untuk membuat bunga yang berbahan dasar dari kawat, Mbak Putri biasanya menggunakan kawat bulu yang kemudian dibentuk menyerupai bentuk bunga. Kawat yang sudah siap lalu dilengkungkan menyerupai kelopak bunga. Setelah seluruh kelopak sudah siap, lalu lilit kelopak bunga ke tusuk sate. Untuk berapa banyaknya sehari itu kita biasanya sekitar 3 sampai 7 buket setiap hari. Jadi kita kan bukanya dari jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, kita bikin sekitar 3 sampai 10 buket. Macam-macam yang kita bikin, ada snack dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada pesanan, baru kita stop produksi, kita bikin yang pesanan. Untuk jenis buket, untuk gift itu buat buket bunga, buket snack, buket uang, kemudian ada hand buket, masih banyak lagi macam-macam sih, banyak. Soalnya kalau buket itu kan semua barang bisa dibuat buket gitu. Untuk jenis buket yang diminati konsumen itu biasanya untuk yang standar itu bunga ya. Jadi untuk ulang tahun harian seperti biasanya bunga. Kemudian kemarin sempat wisuda itu sempat buket bunga atau boneka wisuda. Harga buket yang diproduksi Mbak Putri cukup terjangkau, mulai dari Rp5.000, Rp10.000, sampai tak terhingga, tergantung permintaan konsumen. Toko buket ini dikelola oleh Mbak Putri sendiri dengan cara pemasaran ke konsumen secara langsung dan media sosial seperti lewat WhatsApp dan DM Instagram. Untuk kesulitan proses produksi, menurut saya itu nggak ada kesulitan ya. Soalnya asal bahan sama barang yang akan dibuat itu sudah ada, sudah ready, kemudian tinggal bikin aja untuk nge-wrappingnya. Untuk pemasaran buket, jelas kita pakai sosial media. Jadi kita pakai Instagram, namanya Gigift ID, sama lewat WhatsApp. Untuk bisnis pasti ada kerugian. Nah, untuk kerugiannya, untuk Gigift ini biasanya kita rugi dalam snack. Untuk awal-awal sempat rugi dalam snack. Jadi kita untuk mengatasinya, kita mengurangi stok snack gitu. Jadi kita hanya untuk snack, buket snack itu hanya sesuai dengan pesanan saja. Kalau di toko kami, toko Gigift itu kita ready stock ya, karena buka toko dan pastinya itu ready stock. Jadi kalau misalnya ada customer yang beli, bisa langsung datang dan langsung pilih, langsung beli seperti itu, daripada yang mungkin homemade yang rumahan ya. Jadi kalau itu kan harus pesen dulu tanpa ready stock. Nah, kalau di Gigift itu ready stock. Jadi mau datang langsung beli, oke, mau pesan dulu juga oke, gitu. Selain Mbak Putri, salah satu pelaku industri kreatif yang lain ialah Mbak Omel. Mbak Omel ini berbeda dengan Mbak Putri karena Mbak Omel memiliki usaha custom box yang sekarang semakin banyak peminatnya.
Jika Anda berkunjung ke daerah Gerabak, lebih tepatnya di Dusun Panggul 2 RT 8 RW 3 Magelang, Anda akan menjumpai seorang perempuan yang merintis bisnis pembuatan kemasan atau packing. Ia bernama Umah Rohmatul Rosyidah yang bisa dipanggil Mbak Umel. Mbak Umel mengembangkan hobinya dan memiliki peluang yang cukup besar sehingga memutuskan untuk memulai usaha box ini. Penggunaan kotak kemasan dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu. Di Mesir kuno, mereka menggunakan papirus yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan gulungan tulisan. Hingga sekarang masih berlanjut dan kebutuhan lingkungan telah mendorong inovasi dalam desain kotak kemasan. Bahkan kemasan ramah lingkungan seperti karton dan plastik biodegradable semakin populer. Selain itu, kotak kemasan juga telah mengalami transformasi dalam hal desain. Dengan penggunaan teknologi canggih seperti cetakan khusus, laminasi, dan ide-ide lainnya yang meningkatkan nilai estetika dan fungsional dari sebuah produk. Fungsi box packing yang utama adalah melindungi produk yang dijual. Selain itu, box packing juga berfungsi untuk menarik perhatian konsumen. Dalam proses produksi, biasanya Mbak Umel menggunakan beberapa bahan antara lain pemotong kertas, juga penggaris besi, kertas yellow board ukuran 30, kertas jasmine, kertas air paper 30 gram khusus untuk cetak logo. Oke, dari tahun 2013 itu saya sudah mulai bikin usaha custom hardbox ini. Jadi awal mulai itu saya emang berawal dari hobi ya, itu yang saya tekuni. Nah, awal mulai itu aku bikin box tempat make up. Itu saya bikin untuk pakai saya sendiri awalnya. Kemudian saya posting kan, iseng-iseng saya posting di Facebook. Kemudian saya tawarin juga ke beberapa temanku. Nah, ternyata dari situ ada temanku yang suka sama barang yang aku buat dan dia tuh pengen beli. Nah, dari situ aku mikir, oh ternyata aku bikin sesuatu tuh ada harganya ya. Nah, dari situlah aku langsung semangat lagi tuh bikin barang-barang box, kemudian ada frame tempat foto, kemudian tempat make up gitu. Nah, awalnya saya jual di berbagai toko offline, saya titipin gitu. Nah, semakin kesini mengikuti perkembangan zaman, mulai bermunculan tuh e-commerce, ada sosial media juga kayak Instagram, kemudian ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Nah, aku buka toko juga di situ. Nah, berawal dari kedatangan customer dari Kalimantan, dia tuh pengen pesen custom box, dia pengen dengan ukuran dan desain yang mereka miliki gitu, jadi sistem custom gitu. Nah, berawal dari situ mulailah sekarang jadi berkembang lagi, jadi bikin custom packaging hardbox. Kalau ditanya modal pertama itu berapa, saya bisa dikatakan 0 rupiah ya, karena modal yang saya gunakan pada saat itu tuh hanya modal penggaris sama cutter aja. Jadi alat itu tuh udah ada di rumah gitu sih. Dalam satu hari itu saya bisa memproduksi 20-50 box. Untuk menyelesaikan satu boxnya itu kurang lebih setengah jam untuk jadi satu box. Kalau untuk produksi hardbox itu aku kan sistem PO, jadi diproduksi kalau ada pesanan aja. Oke, jenis box yang saya buat itu jenis packaging kertas, khususnya jenis packaging kertas hardbox dan softbox gitu. Dan yang hardbox itu berbahan keras dan softbox itu berbahan yang sedikit lebih tipis. Biasanya itu dibuat menggunakan kertas ivory atau jenis kertas marker. Proses pembuatan custom box yang dilakukan Mbak Umel memiliki beberapa tahapan, yaitu pembuatan sketsa, pemotongan pola sketsa, lalu dilanjutkan dengan menyatukan pola yang sudah siap, lalu proses penyatuan antara box dengan cover. Setelah semuanya selesai, box sudah bisa di-packing. Harga custom box yang diproduksi Mbak Umel cukup terjangkau, mulai dari Rp10.000, dan harga box juga dipengaruhi dengan ukuran dan model tingkat kesulitan dari box tersebut.
Untuk cara pemasarannya, Mbak Omel biasanya menggunakan aplikasi seperti Instagram, Tokopedia, dan Shopee. Biasanya khusus untuk pengiriman keluar kota, Mbak Omel menyarankan konsumen menggunakan tambahan bubble wrap dan peti kayu untuk meminimalisir kerusakan. Mbak Omel juga sering mengisi seminar dan juga memiliki kelas online untuk semua orang yang ingin belajar membuat box sendiri dan membuka usaha custom box. Kesulitan terbesar dalam pembuatan custom box ini adalah dalam menentukan warna desainnya. Sebenarnya kalau warna-warna dasar seperti warna putih, merah, hitam itu sebenarnya nggak masalah. Yang jadi masalah di sini itu kalau ada warna-warna seperti warna Tosca, kemudian warna pink aja ada dua ya jenisnya, ada soft pink dan ada pink gitu kan. Nah dari situ tuh agak sulit dalam proses cetak dan desain yang kita dapatkan dari customer gitu, karena bahasa percetakan dengan bahasa desainer itu beda, kayak bagaikan ayam dan bebek gitu, jadi mereka tuh nggak nyambung. Nah dari situ saya terkadang meminta customer untuk desainnya itu dipasrahin ke Umails Box sekalian gitu kan. Tapi kalau emang ada customer yang membawa desain sendiri, itu saya di situ mencoba menjebatani agar tahulah ya bahasa percetakan dan bahasa desainer itu nanti kalau warnanya pakai CMYK atau pakai RGB itu hasilnya seperti ini gitu. Jadi itu sih kesulitan yang terbesar dalam pembuatan custom box. Aku biasanya memasarkan itu lebih ke online ya, jadi di sosial media seperti Instagram gitu. Kalau di marketplace saya juga buka toko di situ, kayak di Shopee, kemudian ada di Tokopedia. Kalau di offline, aku biasanya mengikuti seperti ada bazar-bazar gitu, saya ikut jualan di situ. Oke, target pemasaran ya, target konsumen saat ini itu adalah pengusaha-pengusaha seperti pengusaha parfum, kemudian pengusaha hijab, ada juga yang pengusaha seperti perhiasan, itu biasanya membutuhkan custom hardbox ini. Dan customer yang merayakan hari-hari besar seperti acara ulang tahun, acara pernikahan, kemudian syukuran bayi baru lahir, dan lain-lain. Oke, tujuan saya membuat online kas ini adalah untuk memberdayakan masyarakat Indonesia agar bisa terus produktif, kreatif, dan mandiri. Seperti ini. Oke, harapan saya membuat online kas ini adalah agar masyarakat Indonesia itu bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan kreativitas yang mereka punya. Dari Umails Box itu kan semuanya dari bahan kertas ya. Jadi kita memang mengurangi sampah plastik di sini. Dan kemudian sisa-sisa kertas itu kan pasti kita produksi ada sisa-sisa kertas itu kan ya. Jadi kertas itu nanti kita daur ulang, kemudian kita jadikan kertas benih, itu ada seperti benih bayam gitu. Jadi kertas itu nanti ketika ditanam itu nanti bisa tumbuh tanaman seperti itu. Kemudian produk hardbox ini tidak mengenal expired. Jadi mau berapa tahun kita simpan, bahkan puluhan tahun kita simpan pun nggak akan membusuk seperti makanan. Dan nanti boxnya itu ketika kita sudah memakai, sudah menggunakan lagi, itu bisa digunakan lagi untuk tempat atau barang-barang yang ada di rumah. Kalau kita senang dengan apa yang kita lakukan, ternyata bisa loh dari hobi menjadi ladang rezeki. Kita bisa lihat dari kisah Mbak Putri dan Mbak Omel bahwa menjalankan bisnis di industri kreatif dibutuhkan ketekunan dan mencintai apa yang Anda lakukan, sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dan membuka lapangan kerja.